Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang logistik komunikasi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan pengertian komunikasi logistik menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Sondang P. Siagian tahun 2003, logistik adalah keseluruhan bahan, barang, alat, dan sarana yang diperlukan dan dipergunakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. Yang kedua, menurut Lukas Wiantara dan Rumsari HS tahun 2004, logistik adalah segala sesuatu atau bentuk yang berwujud dan dapat diperlakukan secara fisik atau tangible, baik yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang atau administrasi. Yang ketiga, menurut J.A. De Vito, komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logistik komunikasi. Yang pertama ada sumber informasi. Komunikasi dalam manajemen logistik memiliki fungsi yang penting, di mana komunikasi merupakan sumber informasi yang berisi segala informasi yang berkaitan dengan bagian manajemen. Manajemen logistik sendiri memiliki tugas yang amat penting dalam menghubungkan semua bagian dalam perusahaan. Sehingga tentunya berbagai informasi yang hadir dari proses komunikasi akan bisa dijadikan sebagai patokan dan panduan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan demi tercapainya kemajuan dalam perusahaan. Yang kedua ada memunculkan ide baru. Ide baru merupakan hal yang tentu dibutuhkan pada setiap perusahaan, terlebih lagi untuk manajemen logistik yang dalam kinerjanya selalu membutuhkan ide-ide baru. Ide baru dapat muncul dari proses komunikasi yang terjalin. Yang ketiga ada memaksimalkan pelayanan pelanggan. Bagian manajemen logistik merupakan bagian yang berhubungan erat dan langsung kepada pelanggan. Oleh sebab itu, keberadaan manajemen logistik merupakan ujung tombak pelayanan kepada pelanggan. Maka dari itu, terjalinnya komunikasi antara pihak manajemen dan pelanggan akan bisa memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan. Dengan begitu, maka pelayanan terhadap pelanggan akan dapat semakin ditingkatkan dalam rangka mendapatkan kepuasan dari pelanggan. Yang keempat ada fungsi koordinasi. Koordinasi merupakan bagian penting dalam sebuah manajemen, sebab fungsi utama bagian manajemen adalah mengkoordinasi semua bagian dengan baik dan benar. Tentunya hal tersebut tak akan dapat tercapai jika tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, maka komunikasi sangat penting untuk membangun koordinasi baik di dalam ataupun di luar bagian manajemen logistik. Dan yang terakhir ada mengurangi miskomunikasi. Miskomunikasi merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana komunikasi tidak berjalan dengan sebagai mestinya, sehingga pada akhirnya akan dapat membuat pola komunikasi dan informasi yang diberikan menjadi terganggu. Tentunya, miskomunikasi hanya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, salah satu fungsi penting komunikasi adalah menghindari adanya miskomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan jurnal utama logistik komunikasi yang berjudul Analisis Logistik Studi Kasus pada PT Remenia Satori Tepas, Kota Manado. Dengan alasan memilih jurnal ini karena isi yang terdapat dalam jurnal tersebut sesuai dengan pembahasan yang diperintahkan dalam tugas kami, yaitu rantai pasokan oli topuan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dilakukan dari hulu ke hilir, yaitu dari distributor resmi di Jakarta, distributor resmi di Manado, pedagang besar, pengecer, sampai kepada konsumen. Bapak Leonardo selaku distributor resmi yang merupakan sumber distributor yang melakukan penjualan selama ini di Kota Manado. Setelah oli topuan tiba di Manado, dibawa ke tempat penyimpanan. Setelah itu dijual kepada pedagang besar, kemudian dijual ke pedagang kecil, dan dijual lagi ke pemilik bengkel atau pengecer. Namun, kebutuhan bahan yang terus-menerus diperlukan membuat stok yang diorder dalam setiap bulannya terus menipis. Inilah yang membuat barang baku atau oli topuan ini sangat dibutuhkan. Makanya dilakukan order rutin dalam setiap bulannya. Order setiap bulannya setelah berjalan dengan baik. Tapi sering terjadi kendala dalam setiap pengemasannya. Kendala yang terjadi merupakan ekspedisi yang sering terhambat seperti cuaca buruk atau kapal yang rusak.
Tidak adanya persediaan cadangan membuat distributor resmi ini mendapat kendala karena barang yang diminta konsumen telah habis. Seperti yang kita ketahui, permintaan konsumen harus selalu dipenuhi agar hubungan kerjasama dapat terus berjalan. Stok cadangan sangat dibutuhkan dalam memenuhi keinginan konsumen saat stok yang telah disediakan telah habis dan terjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Dengan adanya persediaan, stok cadangan membuat semua permintaan konsumen terpenuhi saat terjadinya masalah keterlambatan pengiriman. Dengan begitu, nilai tambah yang akan diperoleh lebih meningkat dari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pembanding nasional. Jurnal penelitian yang pertama yaitu peran corporate communication dalam meningkatkan citra perusahaan. Persamaannya, dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Lalu perbedaannya, isi jurnal pembanding ini lebih terfokus kepada corporate communication. Lalu kesimpulannya, menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif, hanya saja dibedakan dengan pembahasannya. Lalu jurnal penelitian yang kedua yaitu peran teknologi informasi dalam menunjang proses logistik bagi penyelenggara pos di era digital. Persamaannya, jurnal pembanding sama-sama terfokus pada layanan logistik, dan perbedaannya menggunakan metode jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jadi, kesimpulannya, jurnal pembanding lebih membahas pada aktivitas layanan logistik. Sekian dari saya, terima kasih. Yang ketiga, jurnal penelitiannya yaitu penerapan logistik 4.0 dalam manajemen rantai pasokan beras Perum Bulog, sebuah gagasan awal. Application of Logistic 4.0 in Supply Chain Management di Perum Bulog et Intel IDE. Persamaannya yaitu jurnal utama dan jurnal pendamping sama-sama fokus pada membahas manajemen rantai pasokan. Perbedaannya yaitu lebih memfokuskan membahas teknologi yang digunakan, sedangkan jurnal utama pada proses memperoleh bahan bakunya. Jadi kesimpulannya, kedua jurnal sama-sama membahas supply chain, hanya saja beda dalam pendalamannya. Yang keempat ada analisis pengaruh kinerja logistik pemasok terhadap kinerja bisnis, studi pada bengkel Ahas di kota Semarang. Persamaannya yaitu sama-sama berfokus pada pengaruh kinerja logistik pemasok transportasi lokasi, pusat distribusi, dan ketersediaan produk. Perbedaannya yaitu pada jurnal pendukung menggunakan analisis deskriptif melalui hasil nilai indeks dan analisis regresi berganda melalui hasil olah data. Jadi kesimpulannya, pendukung sama-sama berfokus pada pengaruh kinerja logistik, pemasok transportasi, lokasi pusat distribusi, dan ketersediaan produk. Selanjutnya, jurnal pembanding 5 dengan judul Logistik dalam Beragam Perspektif, Evolusi Konsep, Praktik, dan Isu Kebijakan di Indonesia. Adapun persamaannya, yaitu antara jurnal pembanding dengan jurnal acuan, yaitu terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kuantitatif melalui studi literatur dari berbagai dokumen dan sumber yang relevan untuk memetakan kondisi dan perkembangan logistik di Indonesia. Sedangkan perbedaannya antara jurnal pembanding dengan jurnal acuan yaitu terletak pada tujuannya, di mana tujuan dari jurnal acuan adalah untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh perusahaan PT Remenia Satori Tepas, sedangkan jurnal pembanding untuk mendukung ekspor dengan mempermudah aliran barang dari sentra produksi sampai ke pelabuhan dan terhubung dengan jaringan internasional. Adapun kesimpulannya dari kedua jurnal tersebut, yaitu pada jurnal acuan membahas persediaan bahan baku dan komunikasi dalam pengiriman industri logistik. Sedangkan jurnal pembanding terfokus pada ekspor dengan mempermudah aliran barang dari sentra produksi sampai ke pelabuhan. Selanjutnya, jurnal ke-6 yaitu perbandingan jurnal internasional dengan judul Effective Communication System for Malaysian Logistic Industry. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas komunikasi dalam persediaan bahan baku dan komunikasi dalam pengiriman di industri logistik. Perbedaannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana responden berasal dari industri logistik di Malaysia,
Mereka yang terlibat aktif dalam industri logistik dianggap sebagai peserta yang paling tepat sasaran. Namun, karena tim peneliti tidak dapat memperoleh populasi pasti dari mereka yang terlibat dalam industri logistik, penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel convenience sampling sebagai metodologinya. Sebanyak 950 kuesioner disebarkan dalam penelitian ini, di mana 250 set dibagikan pada penelitian pertama dan terdapat 50 dari mereka ditolak. Selama tahap penelitian selanjutnya, 700 set kuesioner lainnya didistribusikan dan hanya 9 set yang ditolak. Adapun kesimpulannya, yaitu kedua jurnal ini sama-sama membahas persediaan bahan baku dan komunikasi dalam pengiriman industri logistik. Yang membedakannya hanya metode penelitiannya saja. Jurnal kedua dari jurnal internasional berjudul Determinant of E-Logistic Customer Satisfaction, a Mediating Role of Information and Communication Technology (ICT). Nah, jurnal utama dan jurnal pembanding ini memiliki persamaan pada metode yang digunakannya, yaitu metode kualitatif. Kemudian, kedua jurnal ini juga memiliki perbedaan pada tujuan utamanya, di mana si jurnal pembanding ini tujuan utamanya yaitu mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk pelanggan logistik di Pakistan. Nah, dari kebersamaan dan perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua jurnal ini memiliki pembahasan yang berbeda, di mana jurnal utama fokus kepada persediaan bahan baku dengan manajemen rantai pasokan, dan untuk jurnal pembandingnya berfokus pada mengembangkan kerangka kinerja yang komprehensif. Tetapi kedua jurnal ini memiliki metode yang sama, yaitu metode kualitatif. Kemudian ada jurnal yang ketiga berjudul Research in Logistics Service Quality, a Systematic Literature Review, di mana si kedua jurnal ini memiliki persamaan yang sama-sama mengumpulkan data langsung dari objek yang dituju. Kedua jurnal ini juga memiliki perbedaan pada metode penelitian yang digunakan, di mana si jurnal pembanding menggunakan metode penelitian odologi berdasarkan pendekatan yang diusulkan dalam literatur. Dan juga si jurnal pembanding ini membahas tentang kualitas layanan logistik atau LSQ. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa jurnal utama dengan jurnal pembanding ini sama-sama memiliki objek yang dituju dalam penelitiannya, hanya saja dalam menggunakan metode, mereka menggunakan metode yang berbeda. Terima kasih. Kemudian, yang keempat ada The International Journal of Logistic Management Realities of Supply Chain Collaboration, yang memiliki persamaan jurnal utama dengan jurnal pendukungnya sama-sama menyediakan layanan. Kemudian ada perbedaannya, yaitu jurnal pendukung hanya membahas tentang kolaborasi antar pemasok. Kesimpulannya, jurnal utama terfokus pada kinerja logistik dalam transportasi, sedangkan jurnal pendukung terfokus pada kolaborasi rantai pemasok. Kemudian yang kelima ada Performance Indicator of a Logistic System with Media Role of International and Communication Technology atau disingkat ICT. Memiliki persamaan metode penelitian, yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan berdasarkan penelitian deskriptif rancangan. Kemudian ada perbedaannya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja logistik. Kemudian ada kesimpulannya dalam jurnal acuan pembahasannya, persediaan bahan baku, sedangkan jurnal pendukungnya ada terfokus pada aplikasi informasi teknologi komunikasi atau disingkat TKI. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.